Seorang pria sedang mengangkat patung emas seberat 100 ton ketika ia terpeleset dan jatuh ke dalam lubang es. Ia terkejut karena dasar lubang itu dipenuhi bongkahan emas yang tak terhitung jumlahnya. Untuk mengklaim emas itu, ia membeli truk dan mengangkutnya. Tak lama kemudian, pria itu meraup untung besar dari emas tersebut dan menjadi orang terkaya di dunia. 20 tahun kemudian, ia memiliki seorang putra yang tampan. Namun, sang putra menolak mewarisi kekayaan keluarga dan memilih menjadi penjual mobil. Bahkan pacarnya pun tidak mengetahui identitas aslinya. Suatu hari, ia membawa keluarganya untuk bertemu dengannya. Kalian mau beli mobil ya? Nggak perlu kamu. Sana, panggil dia untuk layanin kita. Sekarang juga. Pak Rian, ada tamu yang khusus minta kamu datang. Aku lihat mereka bernyanyi. Apa kamu pernah menyinggung mereka? Nggak apa, aku lihat ke sana dulu. Kak Jaya, ini semua Benz atau BMW juga boleh pilih. Mercy dan BMW nggak seberapa. Harga satu mobil itu nggak sebanding sama labahku sebulan. Mobil apa nih? Misterius banget, pakai ditutup kain hitam dan dipagarin pula. Gimana kalau kita lihat ke sana? Ayo. Maaf semuanya, mobil ini sudah ada yang punya. Sudah laku terjual. Terus, lihat orang nggak boleh. Minggir. Mobil ini beneran nggak bisa dilihat. Kalau rusak, nggak ada yang bisa ganti. Mendingan kalian lihat model lain saja. Bukannya cuma sebuah mobil, apa istimewanya? Pokoknya aku mau lihat. Minggir. Tante Sariwati, jangan marah dulu. Hal ini biar aku yang urus. Kalau nggak salah ingat, manajer di sini Pak Rahmat kan? Aku kenal dia. Tolong panggil dia ke sini. Pak ya, kok kamu ke sini? Rian, adikku mau beli mobil, jadi aku temenin mereka lihat-lihat. Kamu ini... Pak Rahmat, kamu datang di waktu tepat. Bapak nggak ingat aku ya? Aku Jaya Palim dari grup Harto. Begini, teman-temanku ini pengen banget lihat mobil itu. Bisa nggak beri aku sedikit muka untuk buka kainnya biar kami bisa lihat? Tapi ini adalah mobil pribadi tuan muda kami. Takutnya... Wah, ini Lamborghini. Lihat bodinya. Knalpotnya juga, sangat keren banget. Jaya, kamu hebat banget sih. Showroom mobil ini punya grup Mansa loh. Perusahaan otomotif terbesar di Sangkara. Kamu kenal sama bosnya juga ya? Bukan cuma kenal, Bu. Ini mobil pribadi tuan muda dari grup Mansa. Kita ternyata bisa pegang mobil ini. Semua berkat Kak Jaya. Beberapa orang mau seumur hidup kerja di sini pun melirik mobil ini aja nggak akan bisa. Bu, aku kenalin secara resmi ke kalian. Ini pacarku, Rian Pratama. Rian, ini ibuku. Ini adikku. Ini Jaya Palim. Tante, minum teh dulu. Maya, pandanganmu kenapa sih? Jaya itu cowok yang hebat dan ambisius. Kamu nggak mau? Malah cari yang jualan mobil. Orang kayak gini, mana pantas sama keluarga kita? Bu, Rian baru aja lulus kuliah. Dia kerja keras juga berbakat. Aku yakin nanti pasti dia sukses. Nggak kalah sama yang lain. Tante, aku janji berusaha keras dan bakal kasih Maya masa depan yang indah. Hanya penjual mobil mau punya masa depan apa? Lihat mobil Kak Jaya, harganya 1,6 miliar. Kamu tahu BMW itu apa? Tahu nggak semahal apa? BMW seri 5 edisi khusus Timur Tengah. Harga aslinya pasti di atas 4 miliar. Memang, mahasiswa baru lulus kayak saya nggak mungkin bisa beli. Gak heran jualan mobil. Jeli banget matamu. Tapi, setiap hari keliling mobil-mobil mewah ini, kapan bisa beli mobil sendiri? Kak Jaya, kamu terlalu muji dia. Mobil di sini yang paling murah harganya 400 juta. Dengan gaji dia 6 juta sebulan, kayaknya seumur hidup nggak bakal kebeli. Gajinya sekecil itu, buat hidup sendiri saja nggak cukup. Aku tanya, keluargamu ada berapa? Kerja apa aja? Tante, aku dibesarkan ayah tunggal. Ayahku ada usaha kecil, ada 3 kakak perempuan. Kakak sebanyak itu? Ayah tunggal, nanggung 4 anak. Pantas aja ekonominya kurang. Nggak kayak Jaya. Dia sendiri hebat, keluarganya juga mapan. Mobil 4 miliar mau beli tinggal beli. Sama Maya sangat sepadan. Bu, jangan nyusahin dia. Dasar anak bandel, malah belain orang lain. Aku tanya, kamu nggak terpikir untuk cari kerjaan yang lebih bagus di luar? Tante, kalau ngomongin gini jadi nyusahin dia. Keluarga kayak dia nggak bisa bantu dia. Dapat kerja aja sudah bersyukur. Benar, nggak kayak Kak Jaya. Dia nggak cuma hebat, tapi keluarganya juga bisa bantu. Perbandingannya beda banget. Kak
Kamu sama cowok kayak gini, apa bedanya sama bantu orang miskin? Aku nggak merasa jadi sales itu ada yang salah. Aku nggak ngandelin keluarga, juga bisa sukses sendiri. Sih, ngomong doang apa gunanya? Ibu, jangan buang waktu di sini. Kita lihat mobil saja. Ayo. Rian, ibu dan adikku orangnya memang begitu. Jangan dimasukin ke hati. Kondisi keluarga nggak bagus juga bukan salahmu. Maya, aku nggak apa-apa kok. Aku akan buktiin secepatnya. Meski tanpa bantuan keluarga, aku juga bisa sukses sendiri. Nanti, aku akan lamar kamu. Oke, aku tunggu. Sekarang mobil ini punya aku. Kak Jaya, kamu keren banget. Mobil sebagus ini bisa langsung beli. Cuma ratusan juta, hanya uang kecil. Lihat gak mobil itu? Lamborghini itu harganya miliaran. Suatu saat nanti, aku pasti beli mobil kayak gitu untuk Maya. Maya, gimana menurutmu? Itu kan miliaran. Jaya, lihat kamu aja udah cukup kok. Maya pasti ngerti. Tante, aku nggak bercanda. Itu adalah targetku 10 tahun ke depan. Dalam 10 tahun, aku pasti beli mobil kayak gitu. Untuk Maya. Maya, dari percakapan mereka, kamu suka banget sama Lamborghini ya? Enggak kok, aku cuma merasa mobil itu lumayan keren dan melihatnya beberapa kali. Tapi mahal banget, kita nggak mampu beli. Nggak apa-apa, kalau kamu suka, aku kasih kamu. Ini adalah kunci kartu Lamborghini itu. Kalau kamu suka, sekarang juga aku kasih. Aku nggak salah denger kan? Maksudmu, mobil sport Lamborghini ini punya kamu? Betul, memang itu punyaku. Anak muda, kamu nggak dengar Pak Rahmat tadi bilang apa? Mobil ini adalah mobil pribadi tuan muda dari grup Mansa. Apa hubunganmu sama penjual mobil sepertimu? Benar, aku memang dari Mansa. Dasar nggak tahu malu. Bohong aja nggak cukup, masih pakai kartu ini untuk nipu kakakku. Kamu udah bosan hidup ya? Maya, sebentar lagi tahun ketiga hubungan kita. Ini, anggap aja hadiah buat kamu. Rian, makasih ya. Udah cukup aktingnya. Cepat naik mobil. Kak, ayo naik mobil. Aku ajak kamu keliling. Lihat tuh anak, cuma bisa berdiri di situ, ngiri sama kita. Pak Rian, keluarga Palim itu bukan apa-apa. Antara keluarga besar Sangkara, mereka cuma beli mobil Benz biasa aja. Masih berani pamer di depan Pak Rian. Orang rendahan seperti itu, nggak usah dibahas lagi. Maya, hari yang kuberi jatuh. Maya, hari yang kuberi jatuh. Kamu ini ada otak gak sih? Masih acting. Udah sampai sini kamu masih nggak ngerti juga. Anakku itu mau nikah sama pria kayak Jaya. Kamu sama sekali gak pantas untuk anakku. Hadiah yang kamu kasih ini, ambil balik saja. Simpan sendiri baik-baik. Bu! Diam kamu. Tante, aku sama Maya itu saling suka. Lagi pula, Jaya bisa kasih apa ke Maya, aku juga bisa kasih. Kalau kamu gak percaya, sekarang juga aku bisa kasih naik Lamborghini itu, kasih kalian lihat. Dasar, memangnya kamu siapa? Masih aja ngibul. Orang kayak kamu jadi pembantu Jaya aja nggak pantas. Ambil barang rongsokanmu dan pergi sejauh-jauhnya. Bu, Dimas, cepat buka pintunya. Aku mau turun. Maya, jangan buat onar. Ibu udah bilang, cowok miskin sepertinya gak pantas sama kamu. Anak muda, dengan statusku aja buat beli Lamborghini ini perlu waktu 10 tahun. Kamu yang miskin ini, mending gak usah mimpi. Orang itu, yang penting tahu diri. Jangan mimpi terlalu indah, tapi gak ngaca dulu. Kamu gak pantas. Aku gak pantas. Mobil ini harganya gak cuma 20 miliar. Ini edisi spesial 100 tahun Lamborghini, harganya 400 miliar. Dikasih 100 tahun pun kamu tetap gak akan mampu beli. Anak muda, omonganmu besar sekali. Aku malas debat denganmu. Mulai sekarang jauhin Maya. Kalau enggak, aku akan pergi kerja. Ibu, si Rian itu maksa banget deketin kakak. Gimana dong? Tenang aja. Masalah ini biar ibu yang urus. Tante, kenapa Tante di sini? Jadi kamu tinggal di sini? Rumah ini layak ditempatin. Gajiku sekarang cuma cukup buat sewa tempat kayak gini. Tapi aku selalu bersihin rumah kok. Tante, silakan duduk dengan tenang.
sini. Nggak ada urusan lain. Kamu sama Maya bukan dari dunia yang sama. Aku juga nggak suka kamu. Mending kamu menyerah. Di kartu ini ada 100 juta. Cukup buat gajimu setahun kan? Tinggalkan anakku. Anggap saja ini kompensasimu. Apa ini kemauan Maya? Aku sudah carikan Maya jodoh dengan latar belakang yang lebih hebat. Maya dia pasti nggak akan nolak. Orang yang Tante maksud itu Jaya ya? Kau lumayan jeli juga. Hanya mereka dengan orang kayak Jaya baru Maya punya masa depan. Sedangkan latar belakangmu nggak satu dunia sama kami. Kamu nggak pantas. Tante, kamu nggak pernah mau kenal aku, malah asal nebak tentangku. Kamu tahu apa latar belakangku? Bukankah kamu cuma penjual mobil? Apa aku perlu tahu latar belakangmu apa? Lihat sikapmu seperti ini. Keluargamu pasti sering nyusahin kamu kan? Percuma juga kamu nggak setuju. Aku nggak takut bilang bahwa aku udah atur Maya buat lanjut kuliah ke luar negeri. Ke luar negeri? Kenapa Maya nggak pernah bilang? Maya, ibumu bilang kamu mau lanjut kuliah ke luar negeri. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Itu semua ibu yang atur. Aku cerita ke kamu juga percuma. Aku bisa bantu kamu. Rian, kamu sekarang hidup sendiri aja susah. Gimana mau bantu aku? Gimana kalau kita masing-masing usaha dulu? Aku keluar negeri 3 tahun, tunggu aku balik. Kita menikah ya? Janji? Maya, aku akan berusaha. Aku akan bangun karir dengan usaha sendiri. Saat itu, aku akan menikahimu dengan bangga. Maya, cepat naik mobil. Pesawatnya sebentar lagi berangkat. Suruh Jaya anterin kamu. Iya, Kak. Kamu bisa cepetan nggak? Kenapa secepat itu, Maya? Aku anterin kamu ya. Gak usah. Rian, aku akan merindukanmu. Wah, itu kan CEO cantik dari grup Mansa Indah Pratama. Benar, grup Mansa itu pemimpin industri otomotif di Lago. Keluarga Pratama juga terkaya di Lago. Orang sekelas Indah kayak gini, kok bisa di sini? Rian, akhirnya aku menemukanmu. Sirian, bagaimana keadaannya belakangan ini? Ayah, Rian memang suka sama wanita itu. Kita semua sudah coba bujuk, tetap gak mau balik. Iya, Ayah. Dia juga nggak mau terima bantuan dari kita. Bahkan mobil Lamborghini yang Ayah kasih ke dia juga dititip orang buat balikin. Anak ini nggak ketemu sebentar, ternyata jadi budak cinta. Keluarga Putra di kota Sangkara cuma keluarga biasa saja. Kalau dibandingkan sama keluarga kita, memang bagi langit dan bumi. Kalau si Maya itu memang wanita yang baik. Aku juga nggak bermasalah kalau dia mau masuk keluarga kita. Kalian juga perhatikan baik-baik lagi. Oke, Ayah. Ayah, kinerja perusahaan lagi bagus. Baru aja dapat bonus 100 juta. Nanti aku transfer ya. Gak usah, kamu simpan aja sendiri. Di sana pengeluaranmu besar, pakai aja uangnya. Sekarang aku udah jadi supervisor. Nggak lama lagi aku bisa jadi manajer. Tenang aja, aku pasti. Rian, HP aku mau habis daya. Kita ngobrolan kali ya. Oh, oke. Maya, kamu jaga kesehatannya. Maya, lihat. Aku udah mulai usaha sendiri. Dan selangkah makin deket sama impian kita. Tenang aja, aku akan kerja keras cari uang. Dan kamu bisa hidup enak. Udah ya, untuk hal kecil kayak gini, gak usah telepon aku lagi. Aku masih ada urusan, aku tutup ya. Maya. Datang dari pacarmu yang penjual mobil itu lagi, orangku sudah cari tahu. Waktu itu Indah Pratama, kebetulan lagi inspeksi ke pusat otomotif. Pacarmu itu cuma beruntung aja bisa bertemu dengannya. Dia itu tetap aja nggak ada hasilnya. Gak usah dipikirin, kamu udah susah payah datang ke sini. Kita mending nonton bioskop. Halo, Pak Rian. Pak Rian, Nasdaq udah setuju dengan pengajuan masuk bursa saham. Nilai perusahaan diperkirakan akan tembus 200 triliun.
Dulu aku mulai dari jualan mobil, lalu ambil resiko di pasar mobil listrik lokal. Mati-matian menembus persaingan pasar ketat ini langkah demi langkah, hingga bisa sampai di titik ini. Maya, akhirnya aku berhasil juga. Tanpa bantuan orang tua, aku tetap bisa memberimu hidup bahagia. Pak Rian, ini surat pengangkatan CEO yang Anda minta aku siapkan. Silakan dicek. Oke, hari ini ulang tahun Maya. Inilah hadiah yang kusiapkan. Aku harus sekarang juga kasih tahu kabar ini kepadanya. Maya sebentar lagi pulang. Pasti dia sibuk banget. Umumkan pengumuman bahwa Maya diangkat sebagai CEO Grup Pratama. Selain itu, antar aku ke acara. Aku mau siapin sendiri acara penyambutan untuknya. Bukannya Maya baru pulang malam ini? Kok dia datang lebih awal? Oh, aku tahu. Dia juga ingin memberi kejutan. Kamu juga ngapain datang? Aku udah siapin hadiah untuk Maya. Mau kasih langsung ke dia. Pergi! Kakakku udah seminggu pulang, tapi nggak beritahu kamu ada apa sebenarnya. Kamu sendiri nggak paham. Nggak mungkin. Kalau Maya pulang lebih awal, pasti dia bakal kasih tahu aku. Awas, aku mau ketemu Maya. Anak muda, udah 3 tahun berlalu, kamu masih berani ganggu anakku. 3 tahun lalu, kamu nggak pantas buat dia. Sekarang kamu sama dia, bagai langit dan bumi. Hah? Kamu mungkin belum tahu. Baru saja tadi, Grup Pratama ngumumin ngangkat Maya jadi CEO Grup Pratama. Tentu aja aku tahu. Soalnya posisi CEO itu aku yang kasih. Kamu udah gila ya? Kamu cuma sales mobil. Kamu tahu nggak Grup Pratama itu perusahaan apa? Kalau masih ngomong sembarangan, aku akan memukulmu. Maya? Maya? Maya, kamu pulang lebih awal kenapa nggak ngabarin aku? Aku menyiapkan kejutan untukmu. Gak nyangka kalian tahu dengan cepat. Siapa suruh kamu datang? Aku ingin memberimu kejutan. Udah, jangan ngomong lagi. Pesta ulang tahun bentar lagi mulai. Aku juga udah siapin kejutan untukmu. Kejutan apa? Apa dia lagi marah karena aku merahasiakan pendirian Grup Pratama darinya? Pantes 3 tahun ini dia selalu cuek kepadaku. Tapi dia bilang mau memberiku kejutan juga. Aku tahu. Pasti dia mau menepati janji 3 tahun lalu untuk menikah denganku. Maya, kamu gak berubah. Rian, kamu sekarang hidup sendiri aja susah. Gimana mau bantu aku? Gimana kalau kita masing-masing usaha dulu? Aku keluar negeri 3 tahun, tunggu aku balik. Kita menikah ya? Janji? Makasih semuanya udah datang ke pesta ulang tahunku. Mumpung ada kesempatan bagus hari ini, aku mau umumkan 2 kabar bahagia. Yang pertama, aku baru saja diangkat jadi CEO Grup Pratama, perusahaan mobil listrik terbesar. Grup Pratama? Yang selama 3 tahun ini naik daun, perusahaan mobil listrik itu kan? Iya benar, katanya mau masuk bursa Nasdaq. Nilainya diperkirakan triliunan. Maya baru saja pulang, udah diangkat jadi CEO Grup Pratama. Benar-benar loncat kelas. Bukan cuma Grup Pratama. Maya, apapun yang kamu mau, sekalipun bintang di langit, aku bakal kasih. Anak muda, kamu nggak lihat dirimu ini siapa? Kakakku jadi CEO Grup Pratama. Emang ada urusannya sama kamu? Setelah kamu jadi CEO Grup Pratama, aku akan membawamu bertemu keluargaku. Nanti, ayah nggak akan lagi menganggapmu nggak pantas karena asal-usulmu. Kabar kedua yang mau kusebutkan hari ini tentang urusan pribadiku. Selama 3 tahun aku kuliah di luar, ada seorang pria yang diam-diam mendukungku, membantuku, dan menungguku selama 3 tahun penuh. Tanpa dia, gak akan ada aku yang sekarang. Orang itu hari ini juga ada di sini. 3 tahun lalu, aku janji untuk menikahinya setelah balik. Kali ini aku pulang lebih awal, gak kasih tahu dia, karena aku ingin kasih dia kejutan. Aku mau umumkan di depan semua orang tentang pernikahan kami. Seorang Maya udah jadi CEO Grup Pratama. Pria seperti apa yang pantas untuknya? Bisa dapetin hati Maya, pasti pria yang luar biasa. Katanya sih, dia bisa kuliah, bisa juga jadi CEO Grup Pratama. Berkat dari pria itu juga. Maya, ternyata kamu udah gak marah. Kamu pulang gak kasih tahu aku. Ternyata buat siapin kejutan juga untukku. Aku aja belum sempat lamar kamu. Kamu udah mau umumkan pernikahan kita. Sekarang,
Aku undang tunanganku naik ke atas panggung. Izinkan aku memperkenalkan tunanganku. Putra keluarga Palim, CEO Grup Harto, Jaya Palim. Apa? Ada orang 3 tahun lalu sudah aku bilang jelas-jelas, jangan mimpi terlalu tinggi, juga harus tahu diri. Ujungnya masih nggak tahu malu, ngajar terus nggak lepas. Sekarang baru sadar bedanya sama anak cewekku kan? Betul. Ada orang yang nggak tahu diri seperti apa dirinya. Kakakku selama 3 tahun ini udah sukses besar. Dia masih nggak ada apa-apanya. Maya, sebenarnya ada apa ini? Pak, silakan pergi dari sini. Lepaskan aku mau tanya jelas. Halo semuanya, mumpung hari ini ada kesempatan bagus, aku mau umumkan satu kabar baik. Biar ada orang yang bisa nyerah. Yaitu, Maya sedang hamil anakku. Kedepannya, aku akan bertanggung jawab. Hari ini di sini aku resmi melamarnya. Maya, aku cinta kamu. Kamu mau menikah denganku? Aku mau. Nggak nyangka si Rian ini punya bakat bisnis. Bisa-bisanya dia usaha sendiri sampai bikin Grup Pratama sukses ipu. Anak ini nggak biasa. Iya ya, ku dengar Grup Pratama itu memang Rian buat khusus untuk Maya. Dia juga udah umumkan untuk angkat Maya jadi CEO. Rencananya hari ini pas ulang tahun Maya, perusahaan akan diserahkan. Awalnya aku kira Rian masih muda nggak ngerti apa-apa. Sekarang ternyata dia benar-benar serius. Ayah, dulu kamu bilang asal Rian dan Maya benar-benar saling cinta, Ayah nggak akan larang. Ini udah 3 tahun loh, mereka nggak bisa pisah. Apa masih ada yang lebih tulus dari ini? Ayah jangan ingkar janji ya. Oke, kalau begitu. Ayah akan suruh orang siapin surat nikah dan lamar ke keluarganya Maya. Wanita yang dipilih anakku harus dinikahkan secara resmi dan dikasih status. Ayah, urusan ini serahin aja ke Budi Santoso, konglomerat terbesar di Sangkara. Dia kan kepala perwakilan keluarga kita di Sangkara. Oke, Ayah mengerti. Kalian bertiga siap-siap juga ya. Ikut Ayah bertemu calon menantuku ini. Hari ini ulang tahun dia. Aku mau kasih hadiah besar untuk... Maya! Bukankah kamu janji kalau pulang akan menikah denganku? Aku sudah menunggumu 3 tahun. 3 tahun! Kamu lupa semuanya. Kamu kok bisa pindah hati? Bahkan hamil anak orang lain. Maya, kamu beritahu orang bodoh ini biar dia nggak ganggu kita lagi. Rian, kamu harusnya tahu, kamu dan aku udah nggak satu level lagi. Kamu sudah harus bangun dari mimpimu ini. Beda level. Aku telah memberimu Grup Pratama untuk mengurangi jarak di antara kita. Sayangnya, kamu malah di belakangku mencari laki-laki lain. Rian, jangan terlalu percaya diri. Grup Pratama ada hubungan apa denganmu? Jangan kira aku nggak tahu apa maumu. Kamu cuma lihat aku sekarang menjadi sukses, ingin numpang hidup enak. Makanya maksa nempel terus kan? Aku numpang hidup enak? Aku maksa nempelin kamu? Maya Putra, kamu terlalu percaya diri. Kalau enggak, sebentar lagi aku bakal jadi CEO Grup Pratama. Sedangkan kamu tetap aja nggak ada apa-apanya. Menurutmu pantas gak denganku? Ayah, ini tempatnya. Oke, ayo kita masuk. Ternyata ini pandanganmu terhadapku. Apa kamu gak penasaran hadiah yang kusiapkan untukmu itu apa? Aku gak perlu buang-buang waktu untuk tahu hadiah yang kamu maksud. Sekarang aku punya orang penting yang membantuku. Karirku sudah melejit. Sedangkan kamu selamanya gak pernah berkembang. Kamu bilang aku gak pernah berkembang. Tapi kamu tahu gak, aku bisa membawamu ke puncak duduk di kursi CEO Grup Pratama. Bisa juga membuatmu jatuh ke dasar hancur berkeping-keping. Maksudmu apa? Bukannya kamu bilang kamu punya orang penting yang membantumu. Dan aku adalah orang penting itu. Apa ini? Surat pengangkatan? Kamu belum sadar ya? Ini surat pengangkatan CEO Grup Pratama.
Awalnya aku mau kasih ini sebagai hadiah untuk, tapi sekarang kayaknya sudah nggak perlu. Kenapa kamu bisa ada surat pengangkatan grup Pratama? Jangan-jangan kamu itu... Betul, aku adalah pendiri grup Pratama. Jabatan CEO itu aku yang kasih ke kamu. Kamu bener-bener berani ngomong ya. Grup Pratama dalam 3 tahun bangkit tiba-tiba di industri mobil listrik dan menjadi kuda hitam. Aku baru aja dapat telepon. Ketua grup Mansa juga akan datang langsung ke pesta ulang tahun Maya dan akan kasih selamat langsung buat kamu jadi CEO. Sedangkan kamu itu apaan sih? Ketua grup Mansa? Kalau sebenarnya grup Mansa punya keluargaku gimana? Anak muda, kamu memaksa punya hubungan dengan grup Pratama, ya udahlah. Tapi kamu gak tahu grup Mansa seberapa menakutkannya, kan? Mereka adalah kerajaan bisnis dengan valuasi kuadriliun. Kamu malah bilang itu milik keluargamu. Rian, tadi aku hampir percaya grup Pratama itu punyamu. Ternyata kamu cuma ngibul. Dari aku mengenalmu, kamu itu hanya sales mobil biasa yang gak ada artinya. Salahku dulu, masih muda wawasan sempit. Makanya pernah bersama orang kelas bawah kayak kamu. Hari ini kamu malah asal bicara bilang grup Mansa itu milikmu. Sepertinya pilihanku gak salah. 3 tahun berlalu, kamu masih tetap pecundang yang gak bisa apa-apa. Ternyata di lubuk hatimu, aku senang itu. Baiklah, mulai hari ini, kita benar-benar putus. Semoga kamu gak menyesal. Oke? Benar-benar putus. Aku Maya Putra gak akan pernah menyesal. Bawa semua barang rosok kamu dan cepat pergi. Pria sepertimu yang gak punya kemampuan cuma bisa ngibul dan menggangguku terus gak lepas. Dengan melihat aja udah bikin aku jijik. Ngapain diam di situ? Gak dengar Maya bilang apa tadi? Pergi! Kamu berani lawan ya? Pengawal! Berani memukulku! Ini masalah yang kamu cari sendiri! Sayang, dia membuat anak kita ketakutan. Rasain kau, biar kamu kapok. Tunggu aja kalian semua. Tunggu kalian tahu siapa aku sebenarnya. Pasti kalian akan menyesal seumur hidup. Rian, kamu masih belum mengerti juga ya seberapa besar jarak antara kita. Sayang, kasih dia pelajaran yang benar. Kamu dikasih jantung, maunya minta hati. Habisi dia! Grup Mansa datang. Siapa berani menyentuhnya? Kalian cari